Kita bahas tentang pekerja bulbob atau ilegal atau swasta di Korea Selatan. Bagaimana keadaannya? Kita bahas di sini. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Jumpa lagi di channel saya, channel sharing motivasi reality Neo Korea. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana status dari pekerja-pekerja kita atau pekerja migran Indonesia yang ada di Korea Selatan dan statusnya mereka adalah pekerja ilegal atau swasta atau bulbob. Nah, ini saya akan bahas di sini tentang realitanya ya guys, tentang kenyataannya seperti apa situasinya dan statusnya mereka di Korea Selatan. Sebenarnya ya, untuk pekerja swasta atau ilegal di Korea Selatan itu kayak semacam bisa dikatakan kayak buah si malakama guys. Jadi antara pemerintah Korea Selatan dengan pemerintah Indonesia itu tidak bisa berbuat banyak guys, karena satu, pemerintah Korea Selatan memang membutuhkan para pekerja swasta untuk apa? Untuk pekerjaan kasar yang ada di Korea Selatan. Karena untuk yang resmi kebanyakan itu nggak mau nggak mau bekerja di sektor-sektor yang berat-berat gitu guys. Walaupun di darat ya itu kebanyakan nggak mau yang berat-berat guys, apalagi yang gajinya tidak sesuai dengan Nodongbu ya, tidak sesuai dengan UMR, pastinya tidak mau. Dan banyakkan yang menempati pekerjaan-pekerjaan itu adalah orang-orang swasta guys atau bulbob. Dan yang kedua, para pekerja migran Indonesia ini yang swasta juga diberikan kemudahan untuk mencari pekerjaan di Korea Selatan walaupun mereka swasta guys. Dan buktinya di sini banyak sekali broker-broker orang Korea itu sendiri yang mencari para pekerja swasta untuk bekerja di berbagai sektor yang ada di Korea Selatan. Bisa di konstruksi, pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Nah itu ya guys ya. Dan untuk pemerintah Korea, walaupun banyak kabar menangkapi orang-orang swasta atau razia, mereka tidak bisa berbuat banyak guys, karena ekonomi Korea juga ditopang oleh orang-orang swasta juga guys. Karena ya tadi yang saya sebutkan, mereka butuh juga untuk menempati pekerjaan-pekerjaan yang kasar, yang susah untuk ditempati oleh orang-orang yang resmi gitu guys. Dan pemerintah Indonesia juga tidak bisa berbuat banyak guys, walaupun banyak himbauan untuk pekerja swasta atau ilegal di Korea Selatan untuk pulang, tapi tidak bisa berbuat banyak. Kembali lagi, mereka itu juga di sini mencari nafkah ya, mencari uang, mencari rezeki di Korea Selatan, dan di Indonesia tidak bisa memberikan solusinya. Maka ya bagaimana pun mereka menghimbau ya sifatnya cuma himbauan saja guys. Jadi untuk teman-teman yang lagi berjuang untuk ke Korea Selatan ya, dan mengatakan ini SRC-nya tidak bergerak karena adanya orang-orang yang bulbob di Korea Selatan, itu tidak juga guys, karena orang-orang yang ilegal juga di sini penting juga. Mereka orang-orang Korea juga perlu juga orang-orang yang swasta seperti itu guys. Dan memang susahnya menjadi orang swasta itu di sini tidak seperti orang resmi ya guys ya. Mereka pastinya butuh hal yang lebih aman gitu guys, lebih aman kemana-mana, tidak seluas orang-orang yang resmi guys. Oleh karena itu mereka kebanyakan orang-orang yang swasta itu tidak pergi ke tempat-tempat yang ramai seperti di Ansan, Gimhae, dan tempat-tempat ramai yang lainnya guys, karena pasti mereka tahu banyak imigrasi yang standby di sana guys. Dan orang-orang yang swasta di sini itu juga kebanyakan sudah tahu gerak-geriknya Pak D juga guys di sini seperti apa kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang punya
cita-cita untuk menjadi pekerja swasta di Korea itu sebenarnya ya tidak terlalu mengkhawatirkan juga guys. Walaupun saya tidak mengajari teman-teman untuk mengambil tindakan seperti itu ya guys ya, tapi di sini banyak juga teman-teman yang swasta yang ternyata aman sampai puluhan tahun malahan di Korea guys. Walaupun di sini ya tentu kekurangannya ya yang tadi ya yang saya sebutkan, tidak seluas orang resmi yang mau kemana-mana mereka aman ya. Yang pertama itu, dan yang kedua juga tidak bisa cuti guys. Kalau cuti ya berarti menyerahkan diri dan pastinya tidak bisa ke Korea lagi. Dan untuk kabar untuk yang selanjutnya, untuk orang yang swasta ya, apabila sudah habis kontrak ya, habis kontrak kan tentunya ada Kukmin, ada dana tujigem gitu ya guys ya. Itu kan pasti kan nantinya dikasihkan kepada orang itu. Tapi ternyata kalau yang saya tahu, kalau sudah 3 tahun lebih itu kukminnya bisa hangus kayak gitu guys. Walaupun ada juga yang mengatakan nanti bisa diurus ya, bisa diurus lagi kukminnya kalau sudah kontrak, ternyata kontrak itu tidak dilanjutin oleh sajanya dan mengambil tindakan untuk swasta seperti itu, nantinya guys Kukmin dan tujigemnya tidak bisa dicairkan kalau sudah 3 tahun lebih. Jadi kalau misalnya mau mengambil swasta ya harus dipikir-pikir terlebih dahulu guys. Tapi ada juga yang mengatakan bisa kayak gitu, tapi yang nggak tahu sih itu bisa nantinya bisa saya kabarkan lagi dan bisa dirundingin lagi ke shelter yang teman-teman tahu guys nanti. Jadi teman-teman para CPMI ya yang ingin bekerja di Korea Selatan, kalau ada pikiran untuk menjadi pekerja swasta, yang saya sarankan ya harus dipikir-pikir terlebih dahulu guys, karena kita tidak bisa cuti ya. Tentunya waktu itu kan sangat berguna guys, sangat penting sekali. Waktu itu tidak bisa kembali lagi, dan kita juga perlu bertemu dengan keluarga secara langsung gitu guys. Kalau sudah swasta pastinya tidak bisa cuti gitu guys. Dan kita juga di Korea juga tidak bisa seluas orang-orang yang resmi guys. Masa iya kita cuma ada di kamar aja, ada di tempat-tempat tertentu aja, tidak mau senang-senang, tidak mau jalan-jalan kemana, itu kan menurut saya tidak itu banget ya, tidak nyaman banget kalau kita kerja seperti itu guys. Pastinya juga rasa was-was kita ya, tidak nyaman, tidak tenang hati kita sedang bekerja, nantinya seperti apa, barangkali nanti ada razia, ada seperti apa. Karena banyak juga teman-teman aku yang di sini yang sedang bekerja di pabrik ya, di tempat kerja, di konstruksi, itu ada razia orang-orang dari imigrasi gitu guys. Jadi ya teman-teman, kalau misalnya mau ngambil tindakan seperti itu harus dipikir-pikir terlebih dahulu guys, karena banyak sekali, menurut saya banyak sekali kekurangannya kayak gitu ya, dan kesulitannya. Tentunya tidak dapat kongkang, tidak dapat asuransi kesehatan, tidak dapat kukmin, tidak dapat dana pensiun ya, tidak dapat cuti, tidak dapat untuk mengurus-ngurus yang lainnya. Itu seperti itu guys. Walaupun gajinya pastinya jadi besar ya, karena tidak ada potongan-potongan itu, tapi ya dipikir terlebih dahulu lah. Walaupun di sini kenyataannya juga banyak yang sampai puluhan tahun di Korea Selatan dengan status swasta gitu guys. Tapi mereka kan sudah terlatih ya, sudah terbiasa untuk seperti itu. Kalau kalian mau seperti itu ya silakan, putusan ada di teman-teman semua. Nah itu ya guys ya, kabar dari saya tentang status pekerja swasta di Korea Selatan seperti apa. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen stasar. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.